Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, hari ini tanggal 1 Juni 2026, artinya besok tanggal 2 adalah tanggal di mana kalian teman-teman SD dan SMP mengerjakan e-ijazah. Ya, teman-teman. Oke, jadi besok teman-teman operator SD dan SMP sederajat akan melakukan pekerjaan di e-ijazah mulai besok. Terus apa saja? Nah, ini ya. Ijazah satu ijazah dasar dimulai 2 Juni 2026. Jadi besok nih kita akan mulai mengerjakannya ya. Jadi sebenarnya saya sudah informasi sebelumnya di video e-ijazah SD SMP tugas OPS yang harus dikerjakan. Nah, di video ini saya sudah jelaskan bahwa ada 2 tahapan yang harus dipersiapkan, yaitu sebelum 2 Juni, ya, ini sebelum 2 Juni kalian melakukan apa gitu sudah saya jelaskan ya di video ini ya. Kemudian nanti mulai tanggal 2 Juni, nah ini mulai 2 Juni mengerjakan rangkaian e-ijazah sesuai tutorial lengkap e-ijazah. Nah, tutorial lengkapnya sebenarnya juga sudah saya buat, tapi untuk tingkat SMA SMK ya. Nah, ini tutorial lengkapnya yang ini nih. Nah, kalian bisa geser aja. Nah, panduannya sudah tertulis juga di notepad ini nih, ya. Di notepad gitu ya. Bentar. Nah, ini panduannya juga sudah ada di notepad. Tapi untuk lebih jelasnya kita lebih fokus di SD dan SMP. Ini saya hanya menunjukkan alurnya ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait yang dilakukan OPS SD SMP besok di tanggal 2 Juni untuk penetapan kelulusan. Nah, ini yang penting ya. Jadi, sebenarnya tidak harus pas tanggal 2, tetapi dimulai tanggal 2. Boleh tanggal 3, boleh tanggal 4, terserah kalian. Tidak harus besok gitu teman-teman ya. Karena saya bikin videonya tanggal 1 Juni, jadi saya ngomongnya besok gitu ya. Kalau teman-teman nontonnya udah lewat dari tanggal 1 ya, ya intinya tidak harus mulai tanggal 2 gitu ya. Cuma isi tanggal penetapan kelulusan adalah tetap tanggal 2 jika Anda mengerjakan tidak tepat di tanggal 2-nya. Contoh, kalian ngerjakan e-ijazahnya tanggal 3, tapi nanti di penetapan kelulusan tetap diisi tanggalnya adalah tanggal 2 di tanggal penetapan kelulusannya ya, teman-teman ya. Oke, jadi yang harus dikerjakan di besok itu seperti apa? Yang pertama, cek data nama sekolah dan nama KS beserta gelarnya di sini. Di menu pengaturan. Nah, ini nomenklatur adalah nama sekolah. Pastikan nama sekolahnya sudah tepat sesuai izin operasional. Kemudian kepala sekolah. Ya. Nah, di sini pastikan namanya sudah tepat, ada gelar depan atau gelar belakang ya. Kalau belum tepat tinggal diperbaiki gelar. Di sini ada tanda pensil. Silakan diklik aja, diperbaiki kemudian simpan gitu ya. Itu kalau sudah, selanjutnya ke tahap berikutnya yaitu setting pengaturan pengesahan ijazah. Di sini di metode pengesahan kalian boleh pakai tanda tangan basah dan upload foto digital, atau tanda tangan basah, lalu fotonya mode tempel, terserah. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang persiapan e-ijazah itu ya teman-teman. Jadi kalian mau milih mana nih? Tanda tangan elektronik, apa tanda tangan basah, kemudian fotonya digital atau fotonya tempel gitu. Nah, kalau sudah setting ini, barulah teman-teman ke menu DNS di sini. Sebenarnya setting ini bisa kalian rubah juga ketika sudah melakukan penetapan kelulusan ya. Kalian bisa rubah lagi tidak masalah, tapi sebaiknya urut ya mengerjakannya ya dari atas gitu. Nah, di menu DNS, prosesi penetapan kelulusan. Masuk ke menu DNS pertama. Pastikan tidak ada residu validasi utama. Jadi di sini ada residu, ada menu validasi utama dan validasi opsional. Pastikan dulu di sini tidak ada yang masuk ke validasi utama. Ini tidak ada nama siswa yang masuk ke residu validasi utama.
Kalau ada yang masuk ke sini, berarti nanti jangan diluluskan dulu. Kalau ada yang masuk ke sini, jangan diluluskan dulu. Yang diluluskan yang sudah valid-valid aja, ya. Kemudian kalau validasi opsional, ini abaikan, namanya juga opsional, tidak ngaruh apa-apa ke e-ijazah kalian nantinya, ya. Oke, itu step pertama. Step keduanya adalah, ini biar saya nggak bolak-balik buka, kayak gini aja ya teman-teman ya. Saya geser dikit. Nah, ini. Kemudian step ke berikutnya adalah input nomor SK kelulusan yang dibuat sekolah, ya. Kalau dulu kan SK kelulusan di-download dari web e-ijazah. Sekarang atau tahun ini itu dibuat manual sendiri. Cukup masukkan nomor SK kelulusan saja yang global. Contoh SK penetapan kelulusan kayak gini teman-teman sih. Saya sudah ada, kemarin juga sudah saya tunjukkan ya contohnya ya. Ya, nanti ini agak loading, sabar sebentar. Nah, ini teman-teman SK-nya sudah saya tunjukkan. Di sini kita buat contoh SK penetapan kelulusan seperti ini. Jadi, di halaman pertama adalah SK penetapan kelulusannya, dan halaman kedua adalah lampiran daftar anak-anak semuanya. Lulus, lulus, tidak lulus, gitu semuanya dicantumkan dalam satu SK. Ini namanya SK penetapan kelulusan global, ya teman-teman ya. Jadi, seperti itu. Nah, di sini ada nomor penetapan kelulusan. Nah, inilah yang kita masukkan. Ya, ini yang kita copy nih, kita masukkan ke web e-ijazah. Sebentar, di sini ya. Nah, di sini kalian masuk ke nomor 3, nomor SK penetapan kelulusan. Nah, silakan nanti kalian pilih tambah nomor SK ya. Ini hanya satu ya, teman-teman. Jadi satu sekolahan itu nomor SK-nya satu. Contohnya ini saya mau bikin lagi itu nanti pasti nggak bisa ya. Kalau kita bikin lagi nggak bisa nih teman-teman. Ya misalnya ini gitu ya. Nah tanggal SK. Nah ini ya yang dimaksud tanggal SK-nya nih. Harus tanggal 2. Walaupun kalian mengerjakannya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Untuk SD SMP di sini tanggal penetapan kelulusannya dipilih tanggal 2 gitu. Kemudian ini, nah kalian tinggal simpan gitu. Tapi saya kan sudah ada dan ini bukan SD. Jadi saya hanya mencontohkan saja ya. Oke. Kalau sudah input nomor SK, baru kalian masuk ke penetapan kelulusan. Lakukan penetapan kelulusan untuk anak yang sudah valid dulu saja. Yang belum valid bisa disusulkan setelah valid. Caranya di sini. Di penetapan kelulusan kalian klik. Nah, di sini kalian masuknya ke belum ditetapkan. Ini kalau saya kan tingkat SMK sudah lulus, jadi di sini sudah masuk ke menu lulus ya. Kalian tinggal masuk ke belum ditetapkan, lalu di sini nanti luluskan semua atau luluskan satu-satu terserah. Kalau memang sudah valid semua dan mau diluluskan semua, kalian boleh gunakan fitur di sini, luluskan semua gitu. Tapi kalau ada yang mau ditinggal, yang mana ada yang belum valid, kalian harus meluluskannya tidak semuanya ya. Jadi misalkan klik dulu nih luluskan semua, lalu yang tidak lulus diklik lagi untuk tidak ikut lulus bersama gitu. Jadi dibatalkan kelulusan gitu nantinya ya. Bisa teman-teman. Oke. Jadi setelah penetapan kelulusan sudah, baru kita membuat SPTJM di sini. Di pembuatan SPTJM kita klik. Nah, di sini ada menu belum disetujui. Kalian ke sini dulu, belum disetujui. Nah, ini saya sudah ada ya. Nah, nanti kalian tinggal klik aja nih. Buat SPTJM, diklik ya. Nah, ini silakan dimasukkan datanya ya sesuai di sekolah kalian gitu. Nanti data siswanya muncul di situ. Kemudian SPTJM-nya di-download, kemudian ditandatangani. Nah, ini contohnya ya. Ini klik titik ini kan kalau saya kan sudah SPTJM sudah di-upload jadi adanya batal SPTJM gitu. Kalau yang belum download ya nanti di sini ada unduh, ada upload. Nah, nanti contohnya seperti ini nih. Nah, statusnya sudah unggah, berarti nanti jadi centang hijau gitu. Untuk proses selanjutnya, menunggu SPTJM disetujui, menunggu terbit nomor ijazah nasional, dan input tanggal cetak ijazah jika sudah waktunya. Nah, untuk
beberapa hal terkait SPTJM, penetapan kelulusan, kalian bisa lebih detail lihat di video saya yang ini nih. Ya, jadi ada beberapa video tentang e-ijazah, yaitu yang pertama nih, cara meluluskan siswa. Nah ini nih, cara meluluskan siswa. Ini fokus di kelulusan saja, ya. Kemudian ketika ada proses SPTJM, ini cara membuat SPTJM-nya kalau mau lebih detail khusus di SPTJM di video ini. Kemudian yang selanjutnya, misalnya ada yang salah, mau batalkan kelulusan, bisa. Pembatalan kelulusan di sini videonya ada ya. Kemudian ini memperbaiki gelar KS, kemudian upload foto ya. Di sini ada edit foto, upload foto. Misalnya kalian yang fotonya digital berarti harus upload foto nih ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara agar SPTJM cepat disetujui ya. Di sini ada. Dan yang terakhir adalah ketika SPTJM ditolak, baru banget saya upload videonya tadi yang harus dilakukan seperti apa. Jadi ini berbeda-beda situasinya ya, ada yang SPTJM disetujui, ada yang ditolak gitu. Dan semua prosedur itu tidak harus dalam 1 hari. Bisa mulai tanggal 2, kemudian lanjut besoknya gitu. Tidak harus selesai semua di tanggal 2 Juni besok. Boleh bertahap. Yang wajib tanggal 2 itu input tanggal penetapan kelulusannya. Ya, jadi tanggal penetapan kelulusan nih. Ya, tanggal 2 Anda mengerjakannya ya. Jadi maksudnya adalah ketika kalian mengerjakan tanggal 3 atau tanggal 4, nanti di tanggal penetapan kelulusannya adalah tetap tanggal 2 gitu. Karena secara resmi adalah tanggal penetapan kelulusan adalah tanggal 2 untuk SD SMP. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga besok teman-teman mengerjakan e-ijazah dengan tetap tenang aja, nggak usah takut-takut ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.